Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok naturalisme. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama saya Romana Putri. Nama saya Nadia. Nama saya Melida Karisa Putri. Nama saya Alia Siti Nabila. Nama saya Muhammad Riki Febrianto. Nah, sekarang kita lagi ada di Galeri Bumi Asri dan kita akan mengkritik beberapa karya seni dari Bapak Kusuma Budiono. Ini ada salah satu karya dari Bapak Kusuma Budiono, yaitu zebra cross dan medianya akrilik di atas kanvas. Mungkin kenapa dipilih zebra cross sama zebra kali ya? Dan kelihatannya tuh kayak beda banget, ditambah dengan warna yang sangat hijau. Kontras juga. Jadi di sini kita sudah ada di tempat workshop. Di sini tuh tempat pembuatan dari karya seni. Sebelumnya kita lihat saja. Ayo masuk. Artinya seperti ini ya, ngambang gitu. Oh, jadi seperti ini. Nah, gitu. Itulah. Nanti kita taruh. Kita sesuaikan aja. Kita bikin enak. Berapa lama ya Pak jadi? Jadinya kurang lebih aja ya, kurang lebihnya 1 bulanan. Bermacam motif, Hmm? bermacam motif atau satu karya? Iya, sudah menjadi sebuah karya aja. Oh. Ya, Oh, Bapak udah lama buat kayak gini? membuat Karya kayak gini. seperti ini lumayan lama. Kurang lebih mungkin 10 tahun, 15 tahun kali ya. Ah. Bergelut di bidang karya seni gitu maksudnya, tapi enggak seperti ini melulu, ya macam-macam. Kita bikin patung gitu. Kayak apa namanya untuk pepohonan kayak yang di bandara BIJB itu seperti ini kan, tuh pohon-pohonnya yang ada itu kalau kita masuk di bandara yang di Majalengka. Iya. Udah pernah masuk belum? Udah. Udah, ya ada pohonan gitu. Nah, di sini bikinnya. Oh, ini. Iya. Kalau dulu karya Pak Kusuma Budiono ada di PDN ya, sekolah PDN di, Itu dia. ya gitu. Yang pintu gerbangnya gitu kan ya. Gitu. Kebetulan di sini khusus bengkel las seni rupa gitu lah. Kayak gitulah. Karya seni gitu. Tadi ya Pak. Oke. Oke. Kelas 12 IPA 5, kelompok 2. Mau tanya, apakah sekarang Bapak sampai sekarang masih berkarya? Nah, gimana ya? Ya masih lah. Ya rumit sekali pertanyaannya. Bengkel saya harus berjalan, artinya kan masih harus berkarya. Karena berkarya itu, berkarya seni rupa khususnya ya, itu sudah mendarah daging, sulit dilepasnya. Kenalkan, saya Sylvia Silvianti dari kelompok 4. Izin bertanya, apa yang memotivasi Bapak untuk menekuni dunia lukis dan menjadikannya pekerjaan sampai saat ini? Ya kayak gitu aja. Jadi kadang-kadang begitu saja kita masuk dalam sebuah arus tertentu, kemudian kita mengikuti.
Kadang-kadang begitu. Tapi ya tentunya tidak mengikuti itu tidak hanyut gitu. Kita juga harus punya pikiran macam-macam. Kita kan dilahirkan punya otak gitu ya. Otak itu hebat loh. Kemarin saya cerita tentang otak di Sabtu yang kemarin. Gini, bahwasanya otak itu luar biasa. Badan kamu ada di sini, tapi dengan serta-merta pada detik sekarang juga kamu bisa mikirin bentuk rumah kamu. Bisa nggak coba? Itu hebat kan? Hebat otak. Badan kamu di sini tapi mikirnya bisa sampai sana, bisa sampai Bali, bisa sampai yang pernah kamu kunjungi itu bisa gitu. Itu seni seperti itu, memanfaatkan bagaimana otak kita bekerja, itu kita ikuti. Saya bisa melamun, oh Australia itu begini kotanya, tanpa saya harus ke sana, hanya melihat gambar, oh ini Australia nih. Nanti suatu saat saya bisa, oh Australia itu kayak gitu. Baik itu bangunan-bangunannya, suasana kotanya, iklimnya, itu bisa terekam meskipun kita tidak ke sana. Ya. Jadi itu unik, otak kita itu unik. Perkenalkan, saya Andi Nur Ainun dari kelompok 1 1247. Sebelumnya kiranya merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Saya sebagai perwakilan dari siswa SMA Negeri 1 Majalengka dapat bertanya langsung kepada seniman yang luar biasa, layaknya Bapak Kuswa. Pertanyaan saya adalah, inovasi karya seni yang Bapak ciptakan itu merupakan karya seni yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia, yakni Bapak menggunakan ciri khas pembuatan dari logam dan tembaga. Pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak agar seni Bapak ini dapat berhasil terkenal di kancah internasional? Dong itu konsepnya sebenarnya sederhana, karena di sana geografinya itu banyak fakta tentang pohon jati, kemudian juga tentang mitos tentang jati. Karena di sana banyak jati-jati, maka apa salahnya gitu kalau saya mengambil bentuk-bentuk karakter dari daunnya. Daunnya kan lebar. Kalau kalian pelajari sebenarnya jati itu mungkin minimum ada 2 jenis jati dalam struktur daunnya. Jadi kita harus belajar bahwasanya daun jati itu begitu. Kelenturannya, kekerasannya, bagaimana kalau dia berhadapan dengan angin misalnya, bagaimana dia berhadapan dengan panas, bagaimana dia berhadapan dengan hujan, ya. Itu di kepala kita harus nyantol itu sebagai sebuah sebuah tema, sebagai sebuah bahan pemikiran. Meskipun tidak semua data itu saya pakai, tapi adalah mengenal sosok daun jatinya itu kita harus paham itu. Bahkan sama pohonnya juga. Bagaimana ketika pohon jati itu berhadapan dengan musim kemarau yang panjang? Bagaimana dia berhadapan dengan musim penghujan yang ini, yang berkepanjangan? Nah itu kita harus paham. Karena nanti larinya untuk ke rupa ya. Kalau untuk yang tari ya mungkin beda lagi. Bagaimana kelenturannya, bagaimana segala macamnya. Untuk seorang sastrawan mungkin dia akan bercerita dengan puisinya ketika angin berhembus gitu kan, menerpa daun jati, melambailah, kayak gitulah. Sama itu. Hanya dia medianya sastra, kata-kata. Nah,
saya medianya rubah. Yang nyanyi audien, ya. Audio. Yang tari dia menggunakan gerak. Saya kira begitu. Nah itu artinya saya harus menjawab dengan bagaimana sebuah kreativitas seni rupa dalam mengambil sebuah bahan data gitu ya. Nah, data itu kemudian saya rangkum, kemudian saya membuat modelnya, bentuk daunnya itu kayak apa, kemudian saya fungsikan. Difungsikan itu dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan material tertentu, dengan menggunakan berhitung tentang flow manusia. Kemudian ya jadilah sebuah dom gitu kan, dirangkai ke sana kemari dengan menggunakan apa itu 4W5 apa itu. Itu dasarnya itu. Tapi karena saya sudah lupa rumusannya, seolah-olah seenaknya aja. Tapi itu tidak seenaknya sebenarnya. Karena sudah mendarah daging ya tema-tema tadi saya rangkum gitu. Nah, seperti itu. Jadi panjang ceritanya. Itu baru ringkasannya. Kesulitannya banyak tentunya. Karena sebuah dom kemudian itu harus berpikir dengan fisika. Nah, jadi jangan salah itu, pematung itu harus bergelut juga dengan fisika, dengan bobot, dengan segala macam teknologi gitu. Begitu. Jadi kita tidak bisa melihat bentuk akhirnya saja. Cukup sekian yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.